Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebagai orang Kristen Reform, kita memiliki konsep sorga sebagai tujuan akhir kita yang ditebus. Tetapi, apa sebetulnya yang Alkitab katakan tentang surga? Kapan surga itu ada? Dan bagaimana Allah bisa berdiam di dalam surga? Pertanyaan ini penting karena kita dipanggil untuk memusatkan pikiran kita kepada hal-hal yang di atas di mana Kristus berada. Kolose 3 ayat 2. Kita akan melihat konsep surga sebagaimana diajarkan oleh Alkitab di dalam pandangan Meredith G. Kline. Kita akan memulai dengan memikirkan tentang surga dari perspektif kitab Kejadian. Kejadian 1 ayatnya yang pertama mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata langit di sini bukan hanya berarti langit biru yang kita lihat, melainkan lebih berarti surga. Ayat ini mau mengatakan bahwa pada mulanya Allah Tritunggal yang ada pada dirinya sendiri itu menciptakan surga dan bumi, yang mana keduanya dibedakan satu dari yang lain, serta segala isinya, baik itu makhluk surgawi maupun makhluk duniawi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Nehemia di pasal 9 ayat 6 yang mengatakan bahwa sorga adalah ciptaan Tuhan dan berisi makhluk-makhluk surgawi yang menyembah Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Nehemia 9 ayat 6 sedang memberikan tafsiran kepada Kejadian 1 ayat 1 dari fakta bahwa Nehemia 9 ayat 1-3 memberikan konteks orang Israel yang setelah kembali dari pembuangan berkumpul dan membaca Taurat dan menyatakan iman mereka. Ayat-ayat selanjutnya juga memperlihatkan mereka mengomentari bagian-bagian Taurat lainnya. Maka tepat jika Nehemia 9 ayat yang ke-6 dapat dibaca sebagai komentar terhadap Kejadian 1 ayat yang pertama. Nehemia 9 ayat 6 memberikan kita satu indikasi penting tentang surga, yaitu bahwa surga adalah tempat untuk penyembahan. Sejalan dengan ini, beberapa tempat di Alkitab menggambarkan surga sebagai tahta Allah. Yesaya 6 ayat 1-7 adalah teks penting mengenai hal ini. Yesaya 6 ayat yang pertama menggambarkan surga adalah Tuhan yang duduk di atas tahtanya dengan jubah, dengan doksah kemuliaan. Tuhan yang memenuhi tahta itu yang juga disebut bait. Kita melihat bagaimana Yesaya melihat Allah Tritunggal dengan seluruh kemuliaannya dan serafim yang memuji, Kudus, Kudus, Kudus. Yesaya 6 ayat 3. Hal yang sama juga dilihat oleh Yohanes ketika dia dipenuhi roh dan melihat sebuah tahta di sorga dan melihat Allah Tritunggal di sana. Wahyu 4 ayat yang kedua. Meskipun dengan satu perbedaan penting, Yohanes melihat Kristus yang bangkit yang ditandai dengan nyanyian baru yang dinyanyikan untuk Kristus. Wahyu 5 ayat 9-10. Kita juga ingat akan Wahyu 20 ayat 11. Dengan tahta putih yang agung, kita bisa melihat bahwa Alkitab dengan konsisten menggambarkan surga sebagai tahta Allah, seperti sebuah istana. Pada saat yang sama, Alkitab juga menggambarkan sorga sebagai bait Allah.
Teks-teks seperti Yesaya 6 ayat 1, Mazmur 11 ayat 4, Mika 1 ayat 2 sampai 3 menunjukkan hal ini. Sorga sebagai bait Allah membawa nuansa komuni yang ada antara Allah Tritunggal dan makhluk yang ada di surga di dalam relasi penyembahan. Maka kita bisa mengkonsepsikan sorga sebagai sebuah bait kemuliaan, sebuah palace, temple. Kita tidak boleh memikirkan sorga dengan memisahkannya dari kemuliaan. Mazmur 104 ayat 1-2 memperlihatkan Allah yang memenuhi surga dengan kemuliaan. Yesaya 6 ayat 4 memperlihatkan sorga yang dipenuhi dengan asap kemuliaan Tuhan. Kejadian 15 ayat 7, Keluaran 19 ayat 18. Wahyu 21 ayat 22 bahkan mengidentifikasikan Allah dengan baitnya, bukan secara panteistis, tetapi dengan melihat bahwa bait Allah terdiri dari kemuliaan Allah yang meradiasi seluruh bait. Wahyu 21 ayat 23. Maka ketika kita memikirkan tentang sorga, kita memikirkan tentang Allah yang duduk di atas tahta dengan seluruh kemuliaannya, dengan seluruh makhluk yang menyembahnya di sebuah tempat yang penuh dengan kemuliaan yang bersinar dari Allah. Sebelum kita melanjutkan berpikir tentang sorga, saya ingin kita mengingat akan konsep image of God sebagaimana diajarkan oleh Geerhardus Vos. Manusia sebagaimana diciptakan dalam gambar dan rupa Allah memiliki 3 hal: righteousness, holiness, dan knowledge. 3 hal ini, kebenaran, kekudusan, dan pengetahuan terutama akan Allah, bukan diraih oleh Adam, tetapi diberikan oleh Allah pada waktu Adam diciptakan. Pengkhotbah 7 ayat 29 juga mengatakan bahwa manusia diciptakan jujur. Maka sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam diciptakan dengan inklinasi natural yang berorientasi kepada Allah. Adam memiliki kapasitas natural yang concreated untuk berkomuni bersama Allah tanpa perlunya intervensi dari apapun di luar dirinya sebagaimana ia diciptakan. Maka apa yang dibutuhkan oleh Adam untuk bisa berkomuni dengan Allah secara real? Jawabannya adalah anugerah Allah yang berkondesensi dalam bentuk covenant. Ketika Adam diciptakan, Allah secara langsung menempatkan Adam di dalam Taman Eden dalam masa percobaan, probation, dan Allah memberikan wahyu khusus kepada Adam dalam bentuk pohon kehidupan, pohon pengetahuan, ular, dan prospek kematian. Ini berarti wahyu khusus ada sebelum adanya dosa. Inilah covenant kerja. Lalu apa yang dijanjikan kepada Adam jika ia berhasil lulus percobaan ini? Adam akan diberikan tubuh kemuliaan, diberikan oleh Roh Kudus, 1 Korintus 15 ayat 44-45. Dan ia akan memakan buah dari pohon kehidupan yang membawanya kepada kehidupan yang melihat Allah muka dengan muka dan hidup di dalam komuni personal terkonsumasi yang intim dengan Allah Tritunggal. Di dalam sukacita yang timbul dari penyembahan dan penglihatan akan kemuliaan Allah di dalam istirahat Sabat sorgawi. Inilah The Protestant Beatific Vision. Inilah theos, eskatologi dari Adam sebagaimana ia diciptakan. Inilah yang dicapai oleh Kristus sebagai Adam kedua dan terakhir ketika Adam pertama gagal dalam percobaannya dan menjadi pelanggar covenant. Dua hal yang perlu kita ingat. Pertama, semua ini bersifat pre-redemptive. Jika Adam berhasil, tidak perlu ada karya keselamatan. Adam akan mendapatkan sorga berdasarkan ex facto merit. Merit berdasarkan perjanjian dari dirinya sendiri. Eskatologi mendahului soteriologi. Kedua, inilah beatitude dari kita semua.
Melihat kemuliaan Tuhan dan mendapatkan Tuhan sebagai our blessedness and reward, maka penting untuk kita memaku konsep ini di latar, agar kita bisa lebih mengapresiasi apa yang Roh Kudus kerjakan di surga. Kembali kepada diskusi mengenai sorga. Jika kita sudah melihat bagaimana sorga merupakan dimensi yang penuh kemuliaan, pertanyaan selanjutnya adalah, pada saat apa, bagaimana, dan untuk apa surga dipenuhi dengan kemuliaan Allah? Konsep endoksasi Roh Kudus akan menjawab hal ini. Ketika sorga diciptakan sebagai tempat tinggal permanen untuk kemuliaan Tuhan pada awal segala sesuatu, pada saat itu juga Roh Tuhan memenuhi surga dengan sebuah epifani. Epifani ini adalah pewahyuan Allah dan kemuliaannya melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam sorga. Klein mengatakan bahwa sebagai sebuah epifani, kemuliaan Allah di sorga adalah Allah sendiri. Karena Allah adalah Allah yang simple dan cukup pada dirinya sendiri. Wahyu 21 ayat 23. Pada saat yang sama, epifani kemuliaan ini adalah sebuah fenomena ciptaan, karena sorga adalah ciptaan. Maka kemuliaan sorgawi adalah sebuah perwujudan atau embodiment permanen yang bertahan selamanya dari Allah. Sama seperti inkarnasi juga merupakan perwujudan permanen dari Allah. Tepat jika pekerjaan epifani ini diatribusikan kepada Allah Roh Kudus, karena Alkitab dengan jelas mengasosiasikan kemuliaan dengan Roh Kudus, yang sering dilambangkan dengan asap atau bentuk-bentuk unggas dalam Yesaya 6 ayat 4. Maka kita bisa menyebut epifani ini sebagai epifani Roh Kudus. Dengan demikian, endoksasi Roh Kudus seperti inkarnasi Kristus adalah perwujudan permanen dari satu pribadi dari Allah Tritunggal di dalam sebuah entitas ciptaan. Kegiatan mendiami sorga secara permanen, inilah yang kita sebut sebagai endoksasi Roh Kudus. Endoksasi Roh Kudus inilah yang akan menjadi archetype untuk pendiaman Roh Kudus di dalam sejarah keselamatan. Misalnya ketika asap kemuliaan Allah secara teofanik memenuhi bait Allah Salomo, 1 Raja-Raja 8 ayat 10-11, 2 Tawarik 5 ayat 13-14. Atau kemuliaan itu memenuhi tabernakel Musa dalam Keluaran 40 ayat 34. Pada saat yang sama, endoksasi juga bisa terjadi karena ada archetype dari diri Allah Tritunggal, di mana setiap pribadi dari Allah Tritunggal mendiami satu dengan yang lain, perikoresis, dan berelasi dengan cara subsisting sebagai esensi tunggal Allah. Dengan cara yang sama dengan inkarnasi yang memiliki dasar di dalam filiasi kekal, endoksasi memiliki dasar di dalam prosesi kekal. Tentu Allah Tritunggal mendiami satu dengan yang lain, sehingga dimanapun satu pribadi ada, di situ ada pribadi yang lainnya. Tetapi dengan cara yang sama, kita mengatribusikan inkarnasi kepada Allah Anak, kita mengatribusikan endoksasi kepada Allah Roh Kudus. Maka endoksasi adalah replika pertama dari perikoresis di dalam ciptaan. Dengan cara inilah kita bisa mengambil petunjuk karakter dari endoksasi. Endoksasi menyatakan beatitude sama seperti beatitude dari perikoresis. Artinya, ketika seseorang melihat endoksasi, ia merasakan relasi yang mirip seperti relasi yang dinikmati oleh pribadi-pribadi dari Allah Tritunggal. Relasi ini adalah relasi yang dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan kesucian yang dimiliki oleh masing-masing pribadi dari Allah Tritunggal. Mengingat konsepsi dari G.Vos, kita sadar bahwa endoksasi Roh Kudus adalah telos dari Adam sebelum dosa ada. Inkarnasi dan penebusan adalah cara agar janji eskatologi tersebut tetap bisa terrealisasi meskipun dosa
telah masuk. Maka sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa inkarnasi melayani endoksasi, bahkan dalam program penebusan. Ini sangat konsisten dengan teologi reform ortodoks yang mengutamakan kemuliaan Tuhan sebagai akhir dari keselamatan. Ingat bahwa sorga adalah tujuan akhir manusia, yang berarti bahwa endoksasi Roh Kudus ditujukan bagi makhluk kovenan Allah yang nantinya akan masuk untuk menikmati kemuliaan Allah. Dan makhluk ini bukan malaikat, tetapi manusia. Endoksasi Roh Kudus juga memiliki prinsip Immanuel di dalamnya. Ingat bahwa endoksasi adalah pendiaman personal dari Roh Kudus. Kehadiran Allah di dunia mencontoh kehadiran Roh Kudus yang dinyatakan dalam endoksasi. Maka, kehadiran Tuhan pertama kali yang menemani ciptaan bukan terjadi pada saat inkarnasi, tetapi pada endoksasi. Inkarnasi adalah versi penebusan dari prinsip Immanuel ini yang menyuplemen pernyataan ini dengan pernyataan anugerah di dalam penderitaan. Endoksasi adalah prinsip Immanuel yang pertama yang menyatakan kehadiran Allah secara fatherly. Klein mengatakan bahwa endoksasi Roh Kudus adalah tarikan Allah yang intim kepada makhluk penyembah Allah dalam kasih untuk menyambut mereka ke dalam perangkulan bahagia dari kemuliaan sorgawinya. Kita harus mengingat satu hal, bahwa ini semua ditawarkan kepada Adam, dan Adam bisa mencapai konsumasi jika ia taat, tanpa adanya konsep keselamatan. Kita menemukan prinsip Immanuel, Allah yang hadir di luar dari inkarnasi, dan kita juga memiliki pernyataan Allah sebelum adanya kejatuhan. Lalu, di mana Kristus di dalam semua ini? Dialah yang duduk di atas tahta surgawi tersebut, Kolose 1 ayat 15, baik sebelum kejatuhan maupun setelah ia mati, bangkit, dan naik ke surga. Kristus sekarang sedang duduk di tahta yang ada di dalam alam endoksasi. Kembali kepada kejadian pertama, kita melihat bagaimana kejadian 1 ayat yang pertama merupakan pernyataan Allah dalam penciptaan surgawi. Kejadian 1 ayat yang kedua kemudian meneruskan hal ini dengan mengatakan bahwa roh yang sudah berendoksasi di surga yang tidak terlihat ini sekarang turun dan menaungi dunia yang kelihatan. Maka di dalam kejadian 1 ayat yang kedua, dunia merupakan sebuah replika dari kemuliaan Allah yang ada di dalam alam endoksasi. Roh Kudus berendoksasi turun dan membawa kemuliaan tersebut ke dalam bumi yang masih belum berbentuk. Kata yang sama untuk melayang-layang dan belum berbentuk dipakai kembali dalam Ulangan 32 ayat 10-11. Di sini Allah digambarkan sebagai Raja Wali yang merentangkan sayapnya dan menaungi bangsa Israel melewati padang gurun yang tidak layak ditinggali. Keluaran 19 ayat 4. Apa bukti nyata dari pemeliharaan ini? Adanya tiang awan dan tiang api yang memimpin dan melindungi Israel dalam perjalanan mereka. Nehemia 9 ayat yang 20 mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang memimpin mereka di padang gurun. Maka tiang awan dan api adalah manifestasi kelihatan dari Roh Kudus yang memimpin bangsa Israel menuju bukit di mana mereka akan menyembah Allah. Dengan pandangan ini, Roh Kudus yang melayang-layang di Kejadian 1 ayat kedua sedang melakukan pekerjaan yang serupa di dalam membawa ciptaan menuju beatitude yang ada di dalam penyembahan kepada Allah. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Eden adalah gunung Tuhan. Yeskiel 28 ayat 13-14 mengidentifikasikan Eden dengan gunung suci Allah. Maka Eden sebagai gunung suci Allah merupakan pusat penyembahan Allah, di mana umat penyembah Allah akan berkumpul
untuk bersama-sama menyembah. Eden, sebagaimana diciptakan, merupakan replika dari sorga sebagai tempat kemuliaan yang disuplai oleh Roh Kudus dan tempat penyembahan. Melihat hal ini dari perspektif konsepsi GeForce, kita melihat bahwa Taman Eden akan bergerak menuju konsumasi dan membawa seluruh manusia di dalamnya kepada penyembahan terkonsumasi kepada Allah Tritunggal. Hal ini digambarkan di dalam Kejadian 2 ayat 2-3 dalam konsep Sabat. Sabat dalam Kejadian 2 ayat yang kedua merupakan realitas sorga dalam alam yang tidak kelihatan, yang akhirnya diinstitusikan di dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga untuk alam yang kelihatan. Kitab Ibrani sangat jelas menggambarkan Sabat sebagai tujuan akhir manusia, sebagai istirahat yang dijanjikan kepada umat Allah. Maka kepada Sabat inilah manusia sebagai ciptaan berorientasi. Roh Kuduslah yang membawa manusia menuju konsumasi Sabat ini. Mengutip Len Tipton, Roh Kudus yang sudah berendoksasi turun dari surga ke bumi untuk membawa makhluk di bumi ke atas menuju kenikmatan kemuliaan Allah. Lalu, bagaimana dengan kita yang sudah berdosa? Banyak yang bisa kita bicarakan mengenai replika-replika endoksasi di dalam sejarah keselamatan. Tetapi satu yang pasti, Roh Kudus yang berendoksasi dan mendiami surga sekarang telah turun seperti merpati di dalam Yesus Kristus yang berinkarnasi. Markus 1 ayat 10. Bagi kita yang hidup di zaman perjanjian baru, Kristuslah sang Adam yang berhasil meraih eskatologi yang dijanjikan tersebut. Di dalam Kristuslah sang bait Allah perjanjian baru, kita akan masuk ke dalam surga, menikmati kebahagiaan memuji Allah yang difasilitasi oleh Roh Kudus. Bahkan kita yang sudah disatukan dengan Kristus memiliki hidup di dalamnya. Kolose 3 ayat 3-4. Sedemikian sehingga di mana ia berada, kita berada. Di dalam Kristus kita sudah bisa mencicipi kemuliaan surgawi tersebut. Ibrani 12 ayat 22-24 mengatakan bahwa kita sudah masuk kepada Sion, gunung Allah, di dalam penyembahan kita, di dalam kebaktian kita. Kita sedang hidup di dalam zaman eskaton yang sudah terinaugurasi. Apa artinya? Ingat peristiwa Pentakosta. Roh Kudus mendiami kita dan sedang membawa kita di dalam Kristus menuju konsumasi dari kenikmatan kemuliaan Allah. Roh Kudus mengubah kita yang kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 18. Sampai kita bertemu dengan Allah muka dengan muka, sebagaimana yang dijanjikan kepada Adam di dalam kovenan kerja. Sementara kita hidup di dalam dunia, kita menjadi bagian umat di zaman penantian yang dipanggil untuk menikmati cicipan sukacita itu di dalam ibadah kita di dalam roh. Yohanes 4 ayat 23. Dan menarik orang untuk bersama-sama menikmati kemuliaan Allah sebagai umat. Matius 28 ayat 16-20. Sampai kita tiba di dalam gunung Sion surgawi, the archetypal Eden. Wahyu 22, alam Roh Kudus yang berendoksasi. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak yang berinkarnasi, dan Allah Roh Kudus yang berendoksasi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, malaikat berseru, haleluya, pujilah, langit pun cerah dalam Roh Kudus. Hari lahir Sang Raja.